Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Aye. Sudah lama kita tidak berjumpa. Eh, Hari ini sekali-kali kita pakai kemeja ya, biar kelihatan WFH. Kalau pakai kaos terus, jadinya kayak everyday is holiday. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol kembali tentang bisnis ya. Beberapa pertemuan yang lalu saya ceritakan tentang bagaimana bisnis ini bisa sustain, bisa berkesinambungan, bisa bertahan lama begitu. Nah, salah satu faktornya adalah motif atau why atau latar belakang atau boleh juga disebut niat begitu. Contoh begini, ketika kita punya niat olahraga atau latar belakang kita kenapa kita olahraga, kan bisa jadi saya ini olahraga karena besok mau ada pertandingan. Misalkan saya ini mau pertandingan basket, maka sekarang saya olahraga pemanasan dan olahraga basket karena besok mau pertandingan basket. Akhirnya setelah dia bertanding basket bisa jadi olahraganya berhenti. Tapi ada juga orang yang niatnya olahraga itu adalah dia ingin sehat, ingin bugar. Kemudian dengan sehat dan bugar akhirnya dia bisa beraktivitas banyak. Walaupun dia misalkan ikut tanding itu hanya bagian dari perjalanan saja, dan pada akhirnya kalaupun itu berprestasi itu buah daripada perjalanan. Ada juga yang begitu. Atau yang keduanya contohnya adalah belajar. Ada orang, kenapa saya belajar hari ini? Kenapa saya membaca buku hari ini? Karena besok mau ujian. Nah, gitu kan. Sehingga setelah besok ujian mungkin dia nggak belajar lagi. Tapi ada orang yang belajar itu niatnya atau motifnya adalah dia mencari ilmu. Dia ingin menjadi orang yang banyak ilmu. Karena dengan banyak ilmu, maka hidup ini akan lebih ringan. Karena semua permasalahan bisa ada jawabannya. Kemudian dia juga menganggap bahwa yang namanya belajar ini adalah ibadah. Sehingga ketika baca buku dia ibadah. Besok ada ujian, gak ada ujian, pokoknya baca buku. Besok ujian, gak ada ujian, pokoknya dia belajar. Atau bahkan dia ingin memberikan kontribusi dari sisi pemahaman atau sisi keilmuan gitu. Dan dia ingin membangun sebuah peradaban, dan salah satu kunci dari peradaban itu adalah karena ilmu. Sehingga dia belajar bukan karena besok ada ujian, tapi karena ada sesuatu yang memang motifnya itu besar. Begitu juga dalam bisnis gitu kan. Dalam bisnis juga sama. Motif orang kan beda-beda begitu. Ada motifnya, yang penting saya bisa hidup besok, yang penting saya bisa makan begitu. Saya dan keluarga begitu. Ada juga yang memang motifnya saya ingin membangun atau mencetak 10.000 pengusaha baru misalnya. Kemudian saya ingin dengan usaha saya ini saya bisa mensejahterakan bukan hanya keluarga, karyawan, tapi juga mensejahterakan masyarakat misalnya. Atau saya ingin memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa misalkan begitu. Atau saya ingin lebih lancar ibadahnya gitu. Atau apapun lah begitu. Ini kan motifnya beda-beda. Nah, dalam bisnis juga sama. Jadi, kalau kita ingin memiliki daya tahan lama gitu, kemudian kita juga ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dampaknya, maka niatnya itu harus tidak terbatas gitu. Motifnya itu adalah harus sangat besar, sangat panjang. Jadi ini disebut dengan tidak terbatas begitu ya. Bukan karena ada batasan-batasan tertentu gitu. Nah, sehingga semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, untuk membuat bisnis ini bisa sustain, bisa memiliki daya tahan lama, bisa terus berjalan, maka milikilah motif atau niat yang tidak terbatas begitu ya. Insya Allah perjalanan bisnis kita akan bisa bertahan lama. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.